Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang ada pada diskusi 3 studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Pertanyaan yang pertama yaitu, dalam konteks pendidikan dasar di Indonesia, bagaimana perbandingan antara manfaat dan tantangan dari pendidikan formal dan informal? Sebagai guru pendidikan dasar, bagaimana Anda dapat mengintegrasikan elemen-elemen pendidikan informal ke dalam kurikulum formal untuk meningkatkan keterampilan sosial, kreativitas, dan penerapan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari siswa? Manfaat pendidikan formal dan informal. Yang pertama yaitu pendidikan formal. Manfaatnya yaitu membentuk kemampuan manusia sejalan dengan masing-masing potensi yang dimilikinya. Sarana bagi perubahan sosial masyarakat menjadi lebih baik sesuai dengan ukuran ideal masyarakatnya dan juga memberikan kesempatan untuk mengetahui dan mengembangkan keterampilan. Dengan begitu dapat mempercepat perubahan sosial yang diharapkan. Sementara pendidikan informal, manfaatnya yaitu keluarga sebagai pusat pendidikan berfungsi untuk memberikan pengaruh terhadap hidup tumbuhnya budi pekerti sebagai sandi persatuan. Keluarga sebagai pusat pendidikan individu dan sosial, tempat berlangsungnya pendidikan untuk kecerdasan budi pekerti yakni pembentukan watak individu dan wahana bagi anak agar mampu hidup bermasyarakat. Berikutnya yaitu tantangan dalam pendidikan formal dan informal. Tantangan pendidikan formal yang dirasakan saat ini yaitu pemerataan pendidikan, terutama di daerah perbatasan atau terpencil. Beberapa hal yang dirasakan oleh dunia pendidikan di Indonesia yaitu, yang pertama, minimnya sarana dan prasarana yang dapat menunjang proses belajar mengajar. Dua, kurangnya jumlah tenaga pendidik di daerah tertentu. Tiga, kualitas tenaga pendidik yang belum merata. Empat, masih sedikitnya jumlah sekolah. 5. Peralatan teknologi yang sederhana. 6. Terbatasnya akses pelayanan sosial, ekonomi, dan politik. 7. Sulitnya akses informasi masuk ke wilayah perbatasan. Sementara tantangan pendidikan informal yang dirasakan pada saat sekarang ini, beberapa di antaranya yaitu, yang pertama, masalah ekonomis dapat mengakibatkan kurangnya kontrol keluarga terhadap anak-anak. 2. Kurangnya fungsi keluarga sebagai tempat rekreasi. 3. Bertambah kecilnya pelaksanaan fungsi protektif. 4. Menekankan pentingnya fungsi sekolah. 5. Sekularisasi dalam kehidupan keluarga. 6. Bertambah lemahnya elemen kasih sayang dalam keluarga, karena sebelumnya keluarga sudah banyak kehilangan fungsinya. Berikutnya yaitu mengintegrasikan elemen-elemen pendidikan informal ke dalam kurikulum formal. Beberapa elemen pendidikan informal yang bisa diintegrasikan ke dalam kurikulum formal yaitu elemen ekonomi, kasih sayang, pendidikan, perlindungan, sosialisasi, rekreasi, dan agama. Salah satu cara yang bisa dilakukan sekolah yaitu dalam kegiatan pembelajaran berbasis proyek. Karena dengan model pembelajaran berbasis proyek melibatkan banyak interaksi, sehingga elemen pendidikan informal dapat dirasakan siswa di sekolah. Hal kedua yang bisa dilakukan yaitu dengan proses pembelajaran dalam bentuk diskusi dan kolaborasi. Juga bisa meningkatkan kemampuan sosialisasi dan kasih sayang antar siswa. Dalam semua aspek pembelajaran harus dihubungkan dengan agama, sehingga siswa paham tentang pentingnya agama dalam kehidupannya. Dengan pendekatan ini, pendidikan formal tidak hanya mengajarkan pengetahuan akademik, tetapi juga memberikan pengalaman yang lebih holistik dan mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan dunia masa depan, baik dalam hal keterampilan sosial, kreativitas, maupun penerapan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan yang kedua yaitu, pendidikan formal dan informal memiliki peran yang signifikan dalam pembentukan karakter dan keterampilan siswa di tingkat pendidikan dasar. Namun, di Indonesia masih banyak anak-anak yang mengalami kesenjangan dalam akses terhadap pendidikan formal. Sebagai guru, bagaimana Anda dapat berperan dalam mengatasi tantangan ini?
terutama untuk siswa yang mungkin memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan formal. Bagaimana pendekatan Anda untuk memastikan bahwa pendidikan informal juga dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan mereka? Hal yang bisa dilakukan yang pertama yaitu melaksanakan pembelajaran yang melibatkan guru, orang tua, dan siswa secara kontekstual yang sesuai dengan kondisi lingkungan tempat tinggal siswa. Yang berikutnya yaitu memberikan pelatihan kepada orang tua tentang cara mendukung pelajaran di rumah. Yang ketiga, melaksanakan pendidikan yang berbasis kegiatan, mungkin dengan permainan tradisional yang dikenal siswa yang memiliki nilai-nilai yang bisa mengembangkan kreativitas. Yang berikutnya yaitu mengajarkan keterampilan hidup yang bisa digunakan sebagai modal di masa depan, seperti keterampilan berbicara atau berkomunikasi dan juga mungkin keterampilan yang lainnya. Yang kelima yaitu memberikan pemahaman kepada orang tua bahwa pendidikan itu sangat penting. Jika memang terkendala pada menjangkau pendidikan formal, maka bisa dilakukan dengan pendidikan informal di luar dari lingkungan sekolah. Sekian dan terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.